Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Nurhayati Siregar selaku dosen pengampu mata kuliah Good Corporate Governance. Pada siang hari ini kami dari kelompok 7 akan memberikan hasil dari tugas kami sebagai UAS semester genap dengan judul Peran Audit Internal dalam Mengidentifikasi Potensi Fraud dan Mitigasinya. Pada kelompok 7 ini terdiri dari 8 anggota, yaitu ada Adelia Kusuma Wardani, Aida Fitriana Rahma, Anggun Palipur, Aprilian Vicky Fajrin, Afitia Rizky Kadarina, Karisa Amanda, Muhammad Holil Anas, dan Widodo Siombing. Selanjutnya, struktur pembahasan kami itu akan terbagi dari 3 bab. Bab 1 itu bab pendahuluan yang akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Untuk di bab 2 itu adalah bab pembahasan, yaitu terkait tentang konsep GCG dan audit internal, fraud triangle, peran audit internal, studi kasus, dan mitigasi fraud. Di bab terakhir, bab 3 yaitu bab penutup, itu kita akan menceritakan tentang kesimpulan dan saran atas pembahasan yang telah diuraikan. Selanjutnya, pada latar belakang, izinkan saya untuk membahas latar belakang pembahasan makalah kami. Perkenalkan, saya Karisa Amanda. Good Corporate Governance atau GCG pada dasarnya adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar tujuan organisasi tercapai secara efektif, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Tujuannya jelas, yaitu untuk mengurangi asimetri informasi, meminimalkan konflik kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen, sekaligus memperkuat sistem pengawasan di dalam organisasi. Namun, dalam praktiknya, tidak ada perusahaan yang benar-benar bebas dari risiko kecurangan atau fraud. Bentuknya bermacam-macam, mulai dari penyalahgunaan aset, manipulasi laporan keuangan, sampai penyalahgunaan wewenang. Dan jika kita telusuri dari akar penyebabnya, 3 hal yang paling sering muncul adalah yang pertama, lemahnya pengendalian internal, pengawasan yang kurang efektif, serta simetri informasi antara manajemen dan pemilik perusahaan. Di titik inilah audit internal mempunyai peran yang sangat strategis. Auditor internal memberikan keyakinan konsultasi yang bersifat independen melalui evaluasi atas sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan efektivitas operasi perusahaan. Lalu, mengapa topik ini kami pilih? Karena ada 4 alasan yang terdapat di balik layar, yaitu untuk menjaga kepercayaan publik dan pemangku kepentingan, memperkecil celah penyimpangan sejak dini, memperkuat pengawasan yang berkesinambungan, serta mendukung pengambilan keputusan yang akuntabel. Selanjutnya, bab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama adalah bagian pertama adalah bagaimana peran audit internal dalam mendukung penerapan good government corporate governance di perusahaan. Yang kedua adalah bagian bagaimana proses audit internal dalam mengidentifikasi potensi terjadinya fraud. Yang ketiga adalah apa apa saja faktor-faktor menyebabkan terjadinya fraud dalam suatu organisasi. Yang keempat adalah langkah-langkah mitigasi yang dapat dilakukan audit internal dalam mencegah dan menangani fraud. Yang selanjutnya adalah tujuan penulisan. Pada bagian ini kami merumuskan 4 tujuan penulisan. Kami menyusunnya secara berjenjang agar pembahasan pada bab berikutnya mengalir dengan logis. Yang pertama adalah mengetahui dan menganalisa peran audit internal dalam mendukung penerapan corporate governance, di mana peran audit internal dalam mendukung penerapan good corporate governance ini kami kami tempatkan paling awal karena sebelum berbicara soal fraud, kita perlu dulu memahami posisi audit internal di dalam struktur tata kelola perusahaan. Yang kedua, tujuan yang kedua adalah memahami proses identifikasi potensi fraud yang dilakukan audit internal. Setelah peran jelasnya, kami masuk ke cara kerjanya, bagaimana auditor internal mengenali indikasi kecurangan sebelum berkembang menjadi kerugian yang besar. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya fraud dalam organisasi. Dan yang keempat, tujuan terakhir adalah merumuskan langkah-langkah mitigasi fraud yang efektif melalui fungsi audit internal. Inilah muara dari ketiga tujuan sebelumnya. Dari pemahaman peran,
dan penyebab, kami menyusun rekomendasi pencegahan agar dapat diterapkan. Yang selanjutnya adalah konsep good corporate governance. Konsep corporate governance terbagi dalam 5 hal, yaitu yang pertama adalah transparansi atau keterbukaan informasi. Laporan keuangan dan kebijakan penting dapat diakses pemangku kepentingan secara tepat waktu. Audit internal memastikan semua informasi yang disampaikan akurat dan tidak menyesatkan. Yang kedua, accountability atau kejelasan dan fungsi bertanggung jawab. Setiap fungsi punya batas wewenang untuk pertanggungjawaban yang jelas terhadap data yang disajikan. Prinsip inilah yang paling erat dengan audit internal, karena audit menguji apakah pertanggungjawaban itu benar dijalankan. Yang selanjutnya, responsibility atau kepatuhan terhadap regulasi. Perusahaan tunduk terhadap peraturan perundang-undangan dan menjalankan tanggung jawab sosialnya. Yang selanjutnya, independensi atau bebas dari benturan kepentingan. Pengelola dilakukan tanpa dominisi pihak manapun, termasuk pihak negara atau pihak instansi negara. Karena karena itu, audit internal harus melaporkan langsung ke komite audit dan ke pemangku perusahaan. Yang selanjutnya adalah fairness, kesetaraan bagi pemangku kepentingan. Pemegang saham minoritas dan seluruh pemangku kepentingan diperlakukan setara, tidak dibeda-bedakan. Audit internal menjaga agar tidak ada transaksi yang menguntungkan pihak tertentu. Kelima prinsip ini bersifat saling menopang. Transparansi tanpa akuntabilitas hanya menghasilkan tumpukan laporan tanpa ada penanggung jawab, dan juga sebaliknya, akuntabilitas tanpa independensi membuat pengawasan mudah ditekan oleh pihak yang lain atau dari negara dan instansi negara. Disinilah audit internal menemukan posisinya. Ia menjadi mekanisme yang memastikan kelima prinsip tersebut agar benar-benar berjalan, bukan sekedar tertulis dalam pedoman perusahaan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tolil Anas dari kelompok 7. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu terkait dengan peran audit internal dalam mendukung GCG. Menurut The Institute of Internal Auditors atau IIA, audit internal adalah aktivitas independen dan objektif yang membantu organisasi mencapai tujuannya melalui evaluasi manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola secara statistik. Nah, di sini ada 4 peran utama audit internal dalam mendukung penerapan GCG. Yang pertama yaitu menilai pengendalian internal, yaitu mengidentifikasi kelemahan yang berpotensi menimbulkan penyimpangan sedini mungkin. Kemudian yang kedua yaitu memastikan kepatuhan. Artinya yaitu memastikan operasional berjalan sesuai kebijakan, prosedur, dan regulasi atau compliance. Yang ketiga yaitu rekomendasi tata kelola. Memberi rekomendasi atau perbaikan kepada manajemen dan komite audit agar keputusan lebih akuntabel. Yang keempat yaitu memperkuat kepercayaan, yaitu artinya independensi audit internal memperkuat kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Aida Fitriana Rahma. Saya akan menjelaskan konsep fraud. Fraud adalah merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau pihak tertentu melalui cara-cara yang melanggar hukum atau merugikan pihak lain. Menurut Association of Certified Fraud Examiners, fraud secara umum dikelompokkan ke dalam 3 kategori utama, yaitu yang pertama asset misappropriation atau penyalahgunaan aset. Ini merupakan tindakan mengambil, menggunakan, atau menyalahgunakan aset organisasi untuk kepentingan pribadi. Contohnya adalah pencurian kas, penggelapan persediaan, manipulasi pengeluaran, atau penggunaan aset perusahaan lain tanpa izin. Yang kedua adalah financial statement fraud atau kecurangan laporan keuangan. Ini merupakan tindakan memanipulasi atau menyajikan informasi keuangan secara tidak benar dengan tujuan untuk menyesatkan pengguna laporan keuangan. Contohnya adalah mengakui pendapatan secara fiktif. Yang ketiga adalah corruption atau korupsi, merupakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau pihak tertentu. Bentuknya biasanya seperti suap, konflik kepentingan, pemberian atau penerimaan gratifikasi, serta pemerasan.
Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan fraud triangle. Menurut Donald L. Gracie, fraud triangle ada 3, yang pertama tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Tekanan atau pressure, ini merupakan dorongan atau motivasi seseorang untuk melakukan kecurangan. Misalnya masalah finansial atau masalah pribadi atau kinerja yang tidak realistis. Yang kedua, opportunity atau celah atau kelemahan dalam sistem pengendalian internal yang memungkinkan seseorang melakukan fraud tanpa mudah terdeteksi. Yang ketiga, pembenaran atau rationalization, pembenaran yang dibuat oleh pelaku untuk menganggap tindakannya wajar atau dapat diterima. Misalnya dengan menganggap bahwa tindakan tersebut wajar dilakukan karena rekan kerja yang lain juga melakukannya atau merasa berhak karena kontribusi yang dirasa belum dihargai secara layak oleh perusahaan. Pemahaman terhadap ketiga unsur tersebut menjadi dasar penting bagi audit internal dalam merancang prosedur audit yang mampu mendeteksi red flags atau tanda-tanda peringatan dini terjadinya fraud. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya Anggun Palipur akan menjelaskan mengenai peran audit internal dalam mengidentifikasi potensi fraud. Ada 5 peran strategis yang dijalankan audit internal dalam mendeteksi kecurangan sejak dini. Yang pertama adalah audit berbasis resiko. Pendekatan ini memungkinkan audit internal untuk memfokuskan sumber daya audit pada area-area yang memiliki tingkat risiko fraud yang paling tinggi, sehingga proses deteksi menjadi lebih efisien dan efektif. Kemudian yang kedua adalah investigasi awal. Jika ditemukan indikasi kuat terjadinya fraud, maka audit internal akan mengumpulkan bukti-bukti awal, mulai dari pemeriksaan dokumen, penelusuran transaksi atau tracing, konfirmasi ke pihak ketiga, sampai memakai teknik yang disebut Computer Assisted Audit Technique atau CAT untuk mendeteksi pola transaksi yang tidak wajar. Kemudian, yang ketiga adalah identifikasi red flags atau tanda peringatan dini. Auditor internal dilatih untuk mengenali hal-hal yang mencurigakan seperti anomali transaksi, dokumen yang tidak sesuai, sampai gaya hidup karyawan yang terlihat tidak wajar dibanding penghasilannya. Kemudian, yang keempat, evaluasi sistem pengendalian internal. Audit internal secara berkala mengevaluasi kecukupan sistem pengendalian internal perusahaan. Ketiadaan pemisahan tugas atau segregation of duties itu sering terjadi menjadi celah utama yang dimanfaatkan oleh pelaku fraud. Kemudian, yang terakhir adalah pengelolaan whistleblowing system. Audit internal berperan mengelola dan menindaklanjuti laporan pelanggaran yang masuk, karena ini menjadi salah satu sumber informasi yang paling penting dalam mengungkap kasus fraud. Contohnya, banyak perusahaan besar yang akan membuat pelaporan anonim melalui online, email khusus, atau aplikasi internal, di mana karyawan bisa melaporkan dugaan kecurangan tanpa takut identitasnya diketahui. Nah, kelima peran ini akan saling melengkapi dari yang sifatnya proaktif seperti audit berbasis resiko, sampai reaktif seperti menindaklanjuti laporan whistleblowing. Nah, salah satu contoh nyatanya pada kasus PT Telkom Indonesia yang akan dibahas lebih lanjut oleh saudara kakak selanjutnya, yaitu Kak Afidya, silahkan. Baik, terima kasih. Saya Fitria Rizka Darina akan membawakan mengenai studi kasus PT Telkom Indonesia. Untuk memperkuat pemahaman kita, kami akan membawakan sebuah studi kasus nyata, yaitu dugaan proyek atau pengadaan fiktif pada PT Sigma Cipta Caraka atau Telkom Sigma, anak perusahaan Telkom yang terjadi pada periode 2016 sampai 2018. Secara kronologis, diduga terjadi penyimpangan pada proyek pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga menimbulkan potensi kerugian yang besar. Satuan Internal Audit Telkom kemudian melakukan tindak lanjut atau audit investigatif setelah menemukan sejumlah red flag, seperti transaksi yang tidak wajar, dokumen pendukung yang tidak lengkap, serta ketidaksesuaian antara pembayaran dan realisasi pekerjaan. Hasil audit tersebut dituangkan dalam laporan audit investigasi yang disampaikan kepada direksi dan dewan komisaris. Manajemen selanjutnya berkoordinasi dengan aparat penegak hukum hingga pada tahun 2024 dilakukan penggeledahan terkait perkara ini.
Telkom menegaskan bahwa dugaan tersebut pertama kali ditemukan melalui audit investigasi internal. Ini menunjukkan bentuk nyata penerapan transparansi dan GJG di perusahaan. Kasus ini secara jelas memperlihatkan bagaimana audit internal menjalankan fungsinya sebagai third line of defense atau garis pertahanan ketiga dalam struktur tata kelola perusahaan. Selanjutnya, untuk alur penanganan kasus dari studi kasus kami tadi, kami rangkum alurnya ke dalam 5 tahapan penanganan yang berurutan. Yang pertama yaitu mendeteksi red flag, yaitu mengidentifikasi transaksi yang tidak lazim melalui analisis dokumen, pembayaran, dan pelaksanaan proyek. Yang kedua, audit investigasi, yaitu melakukan investigasi mendalam untuk memperoleh bukti yang memadai atas dugaan penyimpangan. Yang ketiga, temuan disampaikan secara independen, yaitu hasil investigasi dilaporkan kepada direksi dan dewan komisaris tanpa intervensi dari pihak yang diperiksa. Yang keempat, mendukung penegakan hukum, di mana temuan audit menjadi dasar kerjasama dengan aparat penegak hukum. Dan yang terakhir, rekomendasi perbaikan, yaitu merekomendasikan penguatan pengendalian internal agar penyimpangan serupa tidak terulang kembali. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Adelia Kusumawardani dari kelompok 7. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai mitigasi fraud oleh audit internal. Untuk meminimalisasi potensi terjadinya fraud, audit internal dapat menerapkan beberapa langkah mitigasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan penguatan sistem pengendalian internal dengan memastikan penerapan pemisahan tugas atau segregation of duties, otorisasi berjenjang, serta rekonsiliasi rutin atas transaksi keuangan perusahaan. Yang kedua yaitu melakukan audit berbasis risiko secara berkala dengan memfokuskan sumber daya audit pada area-area yang memiliki tingkat risiko fraud tertinggi berdasarkan hasil pemetaan risiko yang diperbarui secara berkala. Yang ketiga yaitu melakukan pembangunan sistem whistleblowing yang efektif dan rahasia guna mendorong pegawai maupun pihak eksternal untuk melaporkan indikasi kecurangan tanpa rasa takut akan tindakan balasan atau retaliation. Yang keempat yaitu meningkatkan kompetensi dan independensi auditor internal melalui pelatihan dan sertifikasi profesi yang berkelanjutan. Yang kelima yaitu membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas dan etika melalui kode etik serta program pelatihan anti fraud bagi seluruh karyawan. Yang keenam yaitu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi seperti data analytics dan sistem informasi terintegrasi untuk mendeteksi anomali transaksi secara lebih cepat dan akurat. Untuk yang ketujuh, yaitu menjalin koordinasi yang baik dengan komite audit, dewan komisaris, dan auditor eksternal guna memperkuat mekanisme pengawasan secara menyeluruh. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya, perkenalkan nama saya Aprilian Vicky Fajrin. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi yang sudah dipaparkan. Ada 5 poin. Yang pertama, audit internal berperan penting dan strategis dalam mendukung penerapan GCG, khususnya dalam mengidentifikasi potensi fraud. Yang kedua, melalui evaluasi pengendalian internal, red flags, audit berbasis risiko, whistleblowing system, dan investigasi awal, audit internal menjadi lini pertahanan yang efektif. Yang ketiga, fraud umumnya terjadi akibat 3 unsur fraud triangle, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Yang keempat, mitigasi fraud perlu diarahkan untuk meminimalisasi ketiga unsur tersebut melalui penguatan pengendalian, kompetensi auditor, budaya integritas, dan teknologi. Yang terakhir, dengan audit internal yang independen, kompeten, dan didukung manajemen, perusahaan lebih mampu mencegah fraud dan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan. Next. Terakhir ada saran, ada 5 poin. Yang pertama, independensi fungsi audit, yaitu menempatkan audit internal di bawah pengawasan langsung komite audit atau dewan komisaris. Yang kedua, budaya integritas, memperkuat budaya integritas dan penerapan kode etik yang tegas bagi manajemen dan karyawan. Yang ketiga, peningkatan kompetensi, yaitu dengan pelatihan dan sertifikasi pendeteksian fraud secara rutin. Yang keempat, optimalisasi teknologi dengan mengoptimalkan teknologi informasi dan data analitik untuk mendukung proses audit. Dan yang terakhir ada riset lanjutan untuk mengeksplorasi efektivitas teknologi audit modern
dalam mendeteksi fraud pada berbagai industri. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.